keputusan kemarin 98 juta itu sangat mahal sekali. Setelah saya cek satu persatu angka-angka ini, yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 8 dan yang kami hormati para mitra dan yang hadir pada sore hari ini, terutama Pak Dirjen, Pak Irjen, Kepala BPKH dan dari Pak Ade bersama jajarannya dari kesehatan, ya. Saya ingin menyampaikan, ya. Jadi kami lihat pengajuan anggaran biaya haji ini yang dibuat oleh Kementerian Agama atau Pak Dirjen ini mengadopsi biaya haji tahun 2022. Ingat Pak, 2022 itu Bapak ngajukan biaya haji ini waktunya mepet. Kami tidak sempat mengoreksi satu persatu. Maaf, saya latar belakang pengusaha, jadi sekecil apapun kami ini, perusahaan saya itu bisa besar itu dari kecil Pak, bukan terus saya dapat yang nilai besar. Rp1 kali, ya, Rp10 kali, sehingga maaf, keputusan kemarin 98 juta itu sangat mahal sekali. Setelah saya cek satu persatu angka-angka ini, kami punya Pak orang auditor, ya, suruh ngecek. Yang pertama itu. Yang kedua, saya belum sampai ke perinci, saya menyoroti di sini adalah BPKH. Pak Kepala BPKH, kalau memang Bapak mampu megang BPKH, yang pegang uang 160 triliun, Bapak lanjutkan. Tapi Bapak kalau tidak mampu, silahkan Bapak lepas. Persoalannya ini, saya lihat BPKH tidak punya gigi. Bayangkan, Bapak tidak punya gigi loh. Coba persoalan yang terjadi ribut seperti ini, BPKH diam 1000 bahasa. Tadi Pak Ade menyampaikan, bahasa Pak Ade tadi menyampaikan, saya akan bicarakan biaya haji dengan Pak Menteri Agama. Seharusnya BPKH diikutsertakan, karena dana haji ini dua sumber, yaitu dana dari masyarakat atau jamaah haji, yang satu sumbernya adalah Bapak uang dari Bapak yang Bapak kelola itu. Jadi seharusnya Pak Dirjen ini mengajukan anggaran itu, BPKH itu harusnya protes 69 juta, 98 juta, Bapak harus protes. Bapak jangan jadi eselon satunya Kementerian Agama, Bapak bukan itu. Saya marah Pak, terus terang ini, saya tidak takut siapapun. Saya sebelum dari DPR itu pernah diancam mau dibunuh, ya apa-apa saya. Yang bunuh saya itu bukan orang Pak, bikin mati saya itu Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu Pak. Jadi itu Pak, Bapak harusnya koreksi dong. Silahkan Garuda minta itu, saya bayar dulu, saya punya uang, ya, supaya turun harganya. Saya ingat Anggito pada waktu kita rapat, ya, tidak punya cash flow, saya bayar dulu, gimana, boleh enggak? Bapak harus begitu, jangan mengikuti pola alurnya ini. Maaf, ini saya terus terangnya karena mitra saya harus marahin Bapak, itu loh. Selanjutnya ini koreksi ya, yang selanjutnya kaitannya dengan kami kunjungan ke Arab Saudi. Bukan kami hanya umroh, kami jalan-jalan, makan-makan, enggak. Kami belusukan Pak. Pak Dirjen, hotel yang tadi disebutkan oleh sahabat saya Pak John, kami punya tim
itu hanya 3.200 sampai 3.500 real. Kenapa Bapak ngajukan 4.600 real? Inilah yang saya katakan, Bapak memakai anggaran haji yang tahun 2022 yang kami tidak sempat kontrol. Ya, ini Pak Dirjen. Jadi masalah ini adalah, terus terang saya nyebut di media itu, ini bukan Bapak, ini yang mainkan itu semua para calo-calo di Arab Saudi itu. Ada orang kita, ada orang-orang Saudi. Kami datang ke sana itu, mereka sudah calo-calonya sudah banyak sekali berkeliaran minta untuk dikasih order. Benar loh Pak. Karena fraksi kami Partai Gerindra menyampaikan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak fraksi ketua fraksi Pak Haji Ahmad Muzani, jangan main Pak Wahid. Ini urusan ibadah. Jangan dimainkan. Kalau perlu bongkar, makanya saya bongkar di sini. Maaf ini, saya bongkar. Ya, meskipun bongkaran ini adalah nanti kita bongkar di dalam FGD maupun konsinyering. Yang kedua, catering. Kalau fraksi Partai Gerindra mengatakan tidak perlu catering, kasih uang. Ya, kenapa? Rasa tidak rasa Indonesia. Harganya mahal. Kami belusukan Pak, kami makan dengan teman kami Pak Husni. 15 real ada nasinya banyak, ikannya 2, ya kan, pakai sayur. Cuma belum ada minuman aja. Kali makan berdua 15 real hanya 7,5 real kan? Ini restoran, kalau di sini ada warung Pak. Di sofa lantai 2 Bapak bisa cek. Ya. Artinya kalau catering dengan partai besar harusnya kan lebih murah. Kalau dia mengatakan bahan-bahan mahal, saya belusukan ke pasar Kekia Pak. Kekia saya lihat harga-harga sayur, harga beras, harga di situ belusukan sampai jam 10 malam saya. Ini kan nggak benar kita ini dicalo-caloin kayak begitu. Ya, sudah begitu banyak jamaah yang puasa Senin Kemis kan tidak dimakan. Ya, sudah begitu catering itu membatasi jamaah untuk ibadah di Makkah Pak. Kadang-kadang dia tidak pulang. Pulang sudah basi karena catering ini umurnya hanya 3 jam. Ini mohon untuk diperhatikan, kami tetap tidak setuju ada yang catering. Biar rasa Indonesia, hanya dia masak di sana pakai magic jar di hotel itu, bawa rabon, bawa obon, bawa apa, rendang, bawa teri mak medan, bawa ini yang kuat bisa cukup 1 bulan makan nasi sana. Waduh, rasanya kebersamaan luar biasa kembali pada waktu saya haji tahun 97, tahun 2022, tahun 2024 saya haji, ada kebersamaan untuk makan bersama, kompak Pak, dan tidak keleleran, tidak mati Pak jamaah itu. Sekaligus para mukimin di sana bisa kerja Pak. Ini kalau catering yang bisa menikmati pengusaha-pengusaha besar Pak. Itu loh. Ini mohon dipikirkan teman-teman. Ya, orang-orang kita yang di sana nggak bisa kerja apa-apa. Syukur Bapak hotel itu siapin di lantai di mana, kasihlah orang Indonesia yang jualan bakso, jualan soto, jualan rawon di situ. Akan lebih bagus. Gitu Pak. Nih, selanjutnya masalah Garuda, mohon Pak Ade ini koreksi bener ini. Ya, Pak Ade tolonglah, kalau ambil untung jangan untung yang besar-besar, untunglah yang cukup untuk kebutuhan, dan diniati untuk ini adalah untuk menolong jamaah haji yang berangkat ke tanah suci untuk ibadah. Saya kira penerjemahannya sudah, Bapak bisa lanjutkan. Masyair ini perlu Bapak harus ada negosiasi. Kita lemah di diplomasi Pak, ini terus terang ya. Masyair Pak, ini jangan kita dibodohin orang Arab. Saya pada waktu itu 2022 haji, saya cek, saya suruh tidur mereka itu ya, si
apa syarikah, tak suruh tidur. Itu katanya ada perubahan. Mana itu hanya kasur yang lebarnya 50 cm, panjang 170. Tak suruh tidur Pak waktu itu. Ya, harganya 6 kali lipat dari harga yang 1.500 menjadi 5.600. Mereka ini di sana ngejar-ngejar keuntungan, boleh, tapi jangan kayak begini dong, 1.500 menjadi 5.600. Tingkatkan diplomasi Pak Dirjen, ya, saya kira begitu. Ini saya juga tidak hanya itu yang besar-besar. Saya nyorotin Pak, yang kecil Pak Dirjen. Ini namanya gelang haji. Ini produk tempat lahir saya. Adanya gelang haji dan logam ini, ya, itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran Mina, identitasnya tidak ada pada waktu itu, sehingga putuslah dengan nama pemerintah membuat, karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah hanya membawa gelang identitas, di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu Pak, ketua yayasan saya, Sultan Agung di Jepara, dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu, ya. Sekarang sudah kemana-mana. Siapa arsiklingwanya? Harganya Pak, di sini saya lihat Pak Dirjen bantah ucapan saya di sosial media. Ini 30.000 sama glasirnya 5.000 Pak. Saya kemarin tak undang, panggil itu yang buat gelang haji yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapat berapa? 221.000. Berapa Pak? 1,2 miliar Pak. Gelang, ya. Dia suruh ngasih 200.000 pada yang pemenang tender masih. Sepegang 1 miliar. 1 miliar kamu ini hanya untuk buat apa? Enggak Pak, saya masih di embarkasi sana. 1 miliar Pak. Ini mohon dikoreksi, ini tendernya vendornya siapa? Vendornya orang Kemenak sendiri atau siapa? Kalau saya hitung 35.000 kali 221.000, 7 miliar Pak. Ini soal kecil, tapi tadi saya sampaikan, saya ini pengusaha, dari kecil saya hitung, ya. Harganya ini, ya di sana 5.000 lah. Anda kita hitung aja, 1 miliar, ya, dibagi, ya, 221.000, berapa itu? Ini Pak, ini bahannya, ya. Ini ya, ada Bank Indonesia, ini lem merah putih, ini ada Jawa. Ini semua Pak, saya tahu Pak. Yang Pak Dirjen. Ini saya kira bukan urusan Pak Dirjen yang dulu, yang sekarang. Ya, saya tidak tahu ini, mohon ini. Ini loh, ya. Saya sengaja kemarin pulang, saya bawa Pak contohnya ini. Ada chipnya Pak? Ya, tidak tahu ini ada chipnya. Selanjutnya Pak, ini ya. Ini Pak Dirjen, saya buka lagi nih. Saya ini pakai kaca pembesar tadi Pak, ya, karena kecil-kecil sekali, ya. Saya lihat Bapak, ini biaya bis sholawat 1 jamaah kena 4 juta Pak, dari mulai bis sholawat sampai urusan ke Mekah, menjedah ke Mekah, Mekah sampai ke Madinah. Saya hitung 4.125.000. Jadi ini angka ini jumlahnya bis sholawat itu dari 800 juta sama 23 juta. Ini efisiensi Pak. Ini kalau ini dikurangi kayak gini-gini, mohon dikoreksi nih. Ini kalau bis sholawat tidak ada 1 miliar hilang Pak itu. Yang selanjutnya kaitannya biaya pelayanan dan pengantar stiker. Ini juga mahal, 800 juta. Ini pelayanan wrapping roda, kursi roda jamaah, ini 270 juta. Saya lihat satu-satu ini Pak. Pemeliharaan peralatan kendaraan di kantor Wisma Haji ini 6 miliar ini, tidak tahu ini. Jadi ini Pak Dirjen, ini tolong ini angka-angka ini Pak. Saya ini terus terang angka-angka ini dikasih oleh staf saya,
bukan staf yang di DPR tapi staf di perusahaan. Pak Wahid ini kalau perusahaan kita bikin kayak gini ya Bapak bangkrut katanya begitu ya. Bangkrut perusahaan saya, yang bangkrut ini bukan jadi mohon ini kaitannya terus terang ya, dari kesehatan belum saya sorotin ya, tapi saya daripada menghabiskan waktu saya kembalikan kepada pimpinan, nanti kita koreksi lagi satu persatu di acara tempat yang lain. Demikian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.